dikatakan tunggal, tergantung konteks. Makanya ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Pernah mengajarkan untuk disembah, sembahlah kami. Sembahlah kami itu nggak ada. Kamilah Tuhanmu, nggak ada itu. Tapi selalu Tuhan Allah mengatakan sembahlah aku, akulah Tuhanmu. Bukan dikatakan kamilah Tuhanmu, nggak ada. Akulah Tuhanmu, sembahlah aku, ibadahlah kepadaku, ingatlah kepadaku. Dia tidak mengatakan ingatlah kami. Itu abangku. Contoh nih, contoh. Anda seorang guru datang ke kelas, ini sudah sering saya kasih contoh. Datang ke kelas mengatakan besok kita akan ke Jakarta. Ketika menggunakan kata kita, maka seluruh mahasiswa atau siswa dalam kelas ikut. Itu baru murni jamak. Tapi kalau dia mengatakan kami ke Jakarta besok, siswa di kelas tidak ikut. Sama seperti ketika saya pimpin apel pagi atau briefing pagi di kantor. Rekan-rekan sekalian, kami sudah memutuskan. Artinya kami itu saya. Begitu saudaraku. Jadi saya simpulkan, ketika memaknai Al-Quran, tolong jangan dimaknai menggunakan bahasa terjemahan saja. Karena terjemahan Al-Quran itu adalah salah satu disiplin ilmu untuk memahami Al-Quran di antara puluhan disiplin ilmu yang harus dikuasai untuk menjelaskan atau menguraikan Al-Quran. Gitu. Iya, terima kasih banyak Bang Suma atas dedikasinya ya. Oke bosku, thank you. Kita naikkan yang iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, selamat sore. Semangat sore. Halo. Anda kapurung kah? Halo, selamat sore. Halo Bang. Ya, jadi gitu ya teman-teman sekalian. Bahwasanya ketika Allah mengatakan kata kami, itu tidak merujuk kepada jumlah Tuhan kita itu berapa, enggak. Harus dimaknai, dan itu sudah sering dijelaskan. Guru-guru kita sudah sering mengulas itu. Berbeda kalau mereka dikatakan dalam pemahaman ketuhanan teman-teman kita di sebelah, ya memang Tuhannya bukan hanya sekedar dua, memang lebih dari satu. Itu mereka harus pahami. 1 Yohanes 5:7 ada 3 yang bersaksi. Nah, dia sebut langsung 3. Jadi ketika mereka ingin mengatakan Tuhan mereka satu, itu berat, karena dalilnya ada 3 yang bersaksi. 3-tiganya Tuhan, berarti ada 3 Tuhan. Nanti belakangan baru dibilang tapi, ada tapinya. Apa itu? Satu hakikat, katanya gitu. Itu ya teman-teman sekalian. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Bang Juma. Kok dinaikkan saya Bang Juma?
Ya sorry bang, maaf karena saya telah Bang menaikkan. Zuma, kok dinaikkan saya nonton di bawah aja ini. Iya oke bang, maaf saya telah menaikkannya bang ya, makasih. Halo saudara Big Mom, bertanda 7 Ramadan 7. Halo semangat sore. Halo. Halo, selamat sore. Apa kabar? Halo. Gimana rencana bisnis onde-ondenya? Lancar, Bang? Lancar? Ya. Kalau seperti Bang Arif sampaikan tadi, dimatikan permintaan naiknya, terus kita tunggu Oten ketik 1, ya ndak debat lagi kita sama Oten. Karena yang naik di sini itu yang diundang, yang dijambak langsung. Kalau mereka minta permintaan agak berat, saudara, agak berat. Kita kirimkan ini aplikasinya baru mereka bisa hadir gitu. Halo, selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormatan semua. Ya bang, thank you. Naikkan onten-onten yang bagus-bagus itu Bang Suma. Oke abang, kita cari. Mudah-mudahan ketemu. Nah, mudah-mudahan bisa terpengaruh oleh agama kita. Iya, kita serahkan ke Allah, mudah-mudahan dapat hidayah. Amin, amin. Amin. Kita kirimkan beberapa pendeta, pendebat dari pihak Oten. Mudah-mudahan mereka ini bisa menyimak dan naik ke sini gitu. Assalamualaikum. Waalaikum. Silakan buka kamera dari sekte mana? Sekte tutup panci. Di belakang betul-betul banyak panci. Iya, aku kan koki, Bang, koki. Oh, koki. Koki. Ya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa judul kita, Bang? Ini Jumat Agung, salah Jumat arah. Agung. Apakah salah arah? Atau pasca salah arah? Kenapa Ya. Jumat Agungnya Sabtu sucinya tidak diambil? Benar. Apanya? Sabat? Sabtu Hari Sab- sucinya. Besok Sabtu itu sucinya. kan besok, Iya. besok. Iya, satu kali aja salah gitu kan lebih bagus. Kalau begini kan berarti orang lain menganggapnya yang lainnya benar kan? Oh gitu ya. Kenapa Pinter bukan juga, pasca? pinter juga abang ini ya. Ya kalau Jumat Agung itu kan Maksudnya
Maksudnya biar lengkaplah penderitaan kami kan begitu. Masalah generasi hancur. Maksudnya gini loh, kalau Jumat Agung ini salah arah, artinya ada sesuatu yang tidak beres pada tragedi kejadian. Kalau saudara kami Kristen mengagung-agungkan hari di mana Yesus itu disalibkan, berarti saudara kami ya mengagungkan mereka yang menyalib Yesus. Padahal Yesus ini kan disalib sama orang yang membenci, berarti mengagungkan orang yang membenci Yesus. Siapa yang membenci, Bang? Kita kan tidak membenci, Bang. Yang menyalib Yesus itu kan yang membenci Yesus. Orang itu kan sudah tidak ikut Paskah sekarang, kan mereka udah mati. Maksudnya orang yang menyalib Yesus kan orang yang membenci Yesus kan? Iya, sepakat. Dan itu terjadi di hari ini kan? Iya. Nah, Jumat yang, Agung. yang diperingati orang Kristen dengan mengatakan hari ini adalah hari agung, yang diperingatinya adalah keagungan daripada pelaku penyalib-penyalib ini yang begitu besar jasanya sehingga Yesus disalib yang berdampak kepada keselamatan orang Kristen, sehingga ketika nanti di surga orang Kristen semuanya menjadi mempelai wanita. Jadi kalau tentang pendapat itu, Bang, nah itu ada beberapa kelompok seperti kelompok satu. Nah, seperti pendapat yang Bang Duma jelaskan, mengagungkan orang-orang yang disalib. Tapi yang ada menyalib kelompok lain, yang menyalib, yang menyalib Yesus. Tapi ada kelompok lain yang saya dengar, mereka mengagungkan itu orang yang salib Yesus, mengagungkan karena mengagungkan Yesus karena katanya dia berhasil mengalahkan maut, gitu. lah. Kalau berhasil mengalahkan maut nanti hari Minggu, bukan hari ini. Iya, maksudnya pada intinya kan dia mengalahkan maut karena Belum. iya, Hari besok, Minggu. Jadi hari ini diagungkan adalah hari di mana orang-orang pembenci Yesus berhasil mengeksekusi mati Yesus. Jadi Makanya orang diagungkan. Jadi orang yang mengagungkan itu mereka kan sudah tahu bahwa hari Minggu dia akan bangkit, kan begitu. Tapi masalahnya, Jadi kalau dia tidak bangkit di hari Minggu, tidak mungkin ada pengagungan itu terhadap dia, kan begitu, Pak. iya oke. Nah, jadi karena dia bangkit, makanya kematiannya diperingati, diagungkan. Iya, betul. Nah, Begitu. berarti saudara kami Kristen mengagungkan atau memuji mereka yang telah menyalib Yesus, kan begitu, sahabat saudara. Iya. Sorak Iya, betul. barakallah. Iya kan? Iya, Berarti ada orang yang bilang begitu. Berarti mengagungkan mereka yang telah menyalib Yesus. Iya, ada orang yang bilang begitu. Jadi dengan Jumat Agung itu ada orang yang bilang begini, Jumat Agung itu mengagungkan orang yang menyalibkan Yesus. Ada orang yang bilang begitu. Jadi ada juga yang tidak. Jadi ada beberapa kelompok seperti yang saya bilang tadi. Mungkin Bang Juma ini ikut kelompok yang satu itu yang mengagungkan orang yang menyalibkan gitu. Kapurung mana bisa. Saya kalau hidup di zaman Yesus, kubabat habis orang-orang yang ingin menyalip Yesus. Ku ajak komite, sparring. Jadi Paskah, ada yang pernah bilang juga Paskah itu kok kenapa tidak sama kayak Paskah orang Yahudi, kan begitu? Ya kan? Jadi sebetulnya Paskah kita dengan orang Yahudi itu memang beda. Mereka kan ambil dari kisah Musa. Kisah Musa dari
Selamat. Kisah Musa dari keselamatan anak sulung itu kan, itu ditandai darah di pintu rumah bahwa ini rumah orang Israel. Nah, Jangan dibunuh. jadi jangan dibunuh. Nah, kalau mereka persembahannya itu atau tandanya itu dengan darah anak domba itu, kalau kita, nah Yesus langsung jadi persembahan kita, Bang. Iya. Artinya bahwa orang yang menyalib Yesus itu pahlawan bagi Kristen. Iya, ada yang bilang begitu. Nah, tepuk tangan bagi yang mengatakan itu. Kenapa? Begitu besar jasa mereka, sampai-sampai kalau kita lihat di dalam Roma 4, di situ jelas sekali dikatakan bahwa tanpa penyaliban maka sia-sialah, tanpa kebangkitan. Yes, betul Sia-sialah sekali. iman kita. Sia-sialah. Iya. Bahkan kau hidup di dalam betul, dosa. Nah, berarti Iya. yang menyalib ini sangat berjasa kan? Iya juga ya. Iya. Betul itu, Bang. Berarti iblis sangat berjasa. Iblis yang Iya, merasuki akan- Yudas. Karena dari dulu memang iblis ini kan selalu bersama-sama dengan manusia, bahkan dengan Allah pun dia bisa bernegosiasi, Bang. Iya. Begitu. Nah, Kadang sekarang permintaan iblis, kadang setuju juga kan sama sama Allah kan? Allah. betul, Allah. karena biar bagaimanapun Seperti yang di Yesaya, kisah Yesaya itu kan dia kan itu atas persetujuan dari Allah kan iblis bikin begini-begini dia sakit, semua anaknya mati, binatang semua kekayaannya habis kan begitu. Iya. Kan atas persetujuan. Iya, betul. Artinya bahwa ketika iblis merasuki Yudas, lalu imam kepala Mahkamah Agama membuat tipu daya, tipu muslihat, kesaksian palsu, semua yang mereka lakukan itu berhasil. Betul? Keberhasilan itu atas izin Tuhan juga, Bang. Ya, iya, Izin. tidak ada yang terjadi tanpa Iya. sepengetahuan kan gitu. Iya. Artinya bahwa penyaliban ini adalah wujud keberhasilan iblis bersama dengan timnya. Bukan begitu juga, bukan Itu keberhasilan mereka atas asal nyangkal aja. izin Allah lah, bukan asal nyangkal. Bukan maksudnya gini, ketika mereka minta izin untuk membunuh, untuk menyalib Yesus, ya Tuhan tidak mau menyuruh mereka, tapi Tuhan mengatakan ya silakan aja, tergantung diri kalian, tapi pertanggungjawabkan apa yang kamu mau, yang kau lakukan, kan gitu. Makanya mereka dihukum dosa kan, orang-orang yang membunuh Yesus ini. Nah, yang masalah ini Kristennya. Kenapa saya katakan masalah di Kristennya? Karena penyaliban ini ternyata adalah perbuatan iblis. Makanya kalau Iya betul, Bang. iya, kalau Jumat adalah hari yang diagungkan, adalah hari di mana keberhasilan iblis itu diagung-agungkan oleh saudara kami Kristen, artinya bahwa Kristen dalam hal ini mendukung orang yang membenci Yesus. Sebetulnya kita tidak mendukung, Bang. Lah, kenapa diagungkan pekerjaannya? Sebenarnya kan kita bukan mengagungkan orang yang menyalib Yesus itu, bukan. Sama aja. Nah, Sama. itu pandangan orang kan ada berapa kelompok beda Tidak, pandangan, bukan. kan begitu. Bukan. Didorong oleh keyakinan yang mengatakan tanpa penyaliban sia-sia imanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Maka runut demi runut kembali kepada tragedi awal, iblis yang melakukan ini sehingga ada penyaliban dan ada kebangkitan. Tanpa penyaliban tidak ada kebangkitan. Betul? Betul. Nah, maka yang berjasa di sini sangat adalah iblis dan timnya. Coba nih, Iya juga coba. ya. Ya, coba Yesus tidak disalib.
Kira-kira Kristen selamat bagaimana caranya Kristen selamat? Selamat juga intinya Yesus itu dia di mana? Dia tetap mati, cuman masalah waktunya saja. Iya bang. Kapurung, gimana ceritanya dia Yesus mati tinggal sisa waktu? Coba. Iya, maksudnya masalah waktu saja, karena misinya dia itu datang menyelamatkan, toh menebus dosa manusia dengan darahnya sendiri. Oh enggak, itu konsep yang dibangun yang belakangan muncul setelah terjadi penyaliban. Bagaimana mungkin sebuah keselamatan dihasilkan dari sebuah perbuatan dosa? Itu nggak mungkin. Jangan kau membunuh orang yang benar. Ketika mereka membunuh orang benar, kok menyelamatkan? Harusnya itu kan sesuatu yang dimurkai Tuhan. Tuhan marah. Sekarang begini, ada orang, Tuhan mengatakan jangan kau bunuh Adam, karena dia adalah orang benar. Ketika ada orang yang membunuh saudara Adam, Tuhan marah dong, karena melanggar perintah Tuhan. Jangan kau bunuh. Betul. Nah, Betul. sekarang Tuhan murka kepada pembunuhnya. Tapi muncul orang-orang yang jauh setelah Adam dibunuh, mengatakan tragedi pembunuhan itu adalah cara Tuhan menyelamatkan mereka. Kok bisa? Kan begini bang, semua yang terjadi kan itu kan atas kehendak Tuhan, ya kan? Yesus Bukan, semua terjadi atas izin, atas pengetahuan. Bukan izin. Masa Tuhan mengizinkan? Izinlah. Kalau mengizinkan itu yang diridhoi berarti. itu yang di saya. Iya, saya. Maksudnya bedakan antara diizinkan dengan Tuhan membebaskan terjadi apapun itu. Contoh, ketika Tuhan mengatakan Adam jangan kau makan buah ilmu pengetahuan. Apakah Tuhan mengizinkan makan buah pengetahuan? Tidak boleh lah. Nah, Tuhan mengizinkan enggak? Tidak kan? Diizinkan. Nah, tapi Tuhan membolehkan itu terjadi sesuai dengan kemauanmu. Ya sudah, lakukan kalau itu memang maumu. Tuhan tahu, tapi Tuhan tidak izinkan, makanya dilarang. Sama seperti jangan kau membunuh orang benar. Berarti Tuhan tidak mengizinkan. Tapi kalau Anda ngotot ingin melakukan pembunuhan, ya silakan. Saya tahu kalau kau melanggar hukumku. Saya tahu kalau kau melanggar perintahku. Maka ada konsekuensinya. Makanya kenapa saya katakan, apakah Jumat Agung itu salah arah? Ya bisa jadi salah arah. Kenapa? Karena ketika dikatakan Jumat Agung, siapa yang diagungkan di situ? Yesuslah yang diagungkan. Kenapa bisa Yesus diagungkan? Karena dia sudah penggenapan firman nabi-nabi sebelumnya bahwa dia akan disalib, dia mati, bajunya dikoyak-koyak kan begitu. Kan ada. Itu konsep yang disusun. Itu konsep yang disusun. Bukan, ada. Itu konsep ada, yang Bang. itu konsep yang disusun. Iya, itu konsep yang disusun oleh orang-orang Kristen demi untuk memberikan legitimasi, legalitas terhadap kematian Yesus itu sebagai sesuatu jalan kebenaran. Nah, berarti ayat itu Bang Juma bilang ditambah dari belakang, begitu? Bukan ditambah dari belakang, tapi dalil-dalil itu diadakan untuk menjual Yesus kepada orang-orang non-Yahudi agar dianggap sebagai penebus dosa mereka. Nah, coba tolong di mana dalilnya di kitabnya Yahudi menebus dosa dengan menggunakan darah manusia atau darah Tuhan? Ada enggak? Di Yahudi kan memang tidak ada, paling darah binatang. Makanya aku bilang Kristen memanfaatkan situasi itu dengan mencocok-cocokkan keadaan yang ada, menambahkan, membuat sebuah dalil-dalil, lalu mencocok-cocokkan dengan dalil yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Sekarang permasalahannya adalah Tuhannya orang Yahudi mau nggak Yesus disalib? Itu dulu. Tuhannya orang Yahudi mau nggak Yesus disalib? ya maulah.
Mana Kalau dalilnya? Tuhannya orang Yahudi kan, Mau nggak Yesus disalib? mau lah. Mana dalilnya? Kena di sini dia. Kena stroke. Mana dalilnya? Tuhannya Yahudi mau Yesus disalib. Ini kekosongan yang tidak pernah Ya, diisi oleh wah. pihak Kristen. Silakan. Wahyu bang, Wahyu. Abang sudah pernah baca semua Wahyu. Tunggu dulu. Tidak ada poinnya secara spesifik dijelaskan di sini. Tapi maksud saya begini. Nah, abang sudah pernah baca Wahyu. Wahyu sudah pernah baca. Sudah. Tapi Wahyu itu, Wahyu itu asli kan, bukan mimpi tipu-tipu kan? Maksudnya. Coba. Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan. Yohanes. Tunggu. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Telah. Sepakat. Nah, ada nggak bunyi dari dalil-dalil di kitab Wahyu di antara semua firman yang telah Yesus sampaikan? Ada nggak? Maksud saya begini kan, Bang Jumat bertanya begini, apakah Tuhan orang Israel mengizinkan Yesus mati, Yesus nebus Yesus dosa, mati, nebus dosa orang non Yahudi. Nah, ada nggak Tuhan mengatakan ya begitu? kan? Nah, Secara jelas dia tidak mengatakan ada. tidak seperti itu. ada. Nah, Tidak ada. tapi kan ada disamar-samar di nubuat itu loh di kitab Nabi sebelumnya. Inilah yang saya katakan, orang di luar Yahudi yang menggunakan kitab terjemahan milik Yahudi mencocok-cocokkan dengan pola keagamaannya dengan mengambil Yesus itu sebagai tumbal untuk dosa-dosa mereka. Iya. Ada nggak Iya, Tuhannya begitu. Yahudi? Nah iya betul. Ada nggak Tuhan Yahudi Terus? menebus dosa dengan menggunakan darah manusia? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Darah binatang kan, Darah Yahudi kan pakai darah binatang. Makanya Karena darah binatangnya tidak sempurna, darahnya Allah sendiri lah yang terus dia, ya kan begitu, lebih sempurna kan begitu. Itulah keinginan Kristen. Itulah Kristen maunya begitu. Tuhan tidak mau. Masa Allah pakai darah binatang tebus kan belum sempurna kan begitu. Kata siapa? Darah Allah sendiri lah yang bisa menebus umat manusia kan begitu. Lucu abang ini. Kalau kita lihat ya, Bukan. Gimana? Nah, yang di Wahyu abang sudah baca di Wahyu. Abang sudah baca semua kan? Wahyu itu bukan firman Tuhan. Yang Firman. saudara, firman siapa kok? Kitab Wahyu kok firman Tuhan? Dari mana ke mana? Tapi kan di situ kan Yohanes kan ketemu dengan orang yang memberikan firman kan begitu. Siapa? Siapa itu? Siapa? Yesus, Saya juga kan? nggak tahu. Yesus. Oh, Abang gimana? sudah baca Wahyu belum? Sudah. Abang, iya kan? Iya, sudah Menurut saya abang baca. siapa itu? Siapa dong? Masa iblis juga ketemu Yohanes? Kan Itu tahu. mesti tahu. Coba kita buktikan ya. Coba buka Wahyu 22 nomor 16. Coba buka dulu. Tidak, dari awal saja kan, maksudnya kan 22 berapa? 22 nomor 16. 22:16. Iya. Dan di tangan-tangannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang. Itu siapa itu? bermata 2 dan Itu siapa? Siapa itu, Bang? ini Siapa itu? dan Itu ia Tuhan? Iya. Serius? Itu siapa yang diceritakan di situ? Ini kan harus baca keseluruhan ini, Bang. Ayat
ini bang. Coba di Wahyu dua-duanya. Baru bisa dipaham. Wahyu dua. Iya. Nah, 22 16. 16. Apa katanya? Aku Yesus. Nah, Yesus Ya. telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Bintang timur kan? Coba Berarti dia orang timur dong. Dia orang Papua kah apa bang? itulah dulu ada tentang apa? Ada pendeta namanya pendeta Kris. Saya debat, katanya Yesus itu orang Papua. Karena dalil ini. Coba dibaca Yesaya 14 Yesaya 14 nomor 12 sampai 15. Yesaya 14. Iya. Dua sampai 15. Iya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh dari sebelah utara. Aku hendak naik mengatas ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaiknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Itu siapa itu? Siapa itu yang ingin menyamai Tuhan yang maha tinggi? Bintang timur itu siapa? Yes. Yang ingin serius? Yang ingin menyamai pencipta siapa itu? Masa iya dia? Siapa itu? Ayat apa ini? Apa ini? Itu siapa? Ya, sang bintang timur itu siapa menurut Yahudi? Coba. Siapa sang bintang timur menurut Yahudi? Bintang timur, Iblis. Iblis Bintang timur. Iya. Itu Lucifer itu. Itu Lucifer itu. Sang bintang timur. Aku hendak naik ke langit, hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Tuhan, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, katanya. Ini jelas jauh di sebelah utara. Artinya ketika di Wahyu 22 nomor 16 bagian utara itu ada makhluk yang datang mengaku sebagai Yesus. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Itu siapa? Iblis. Allah. Hendak menyamai, yang mau menyamai Tuhan itu siapa? Oh, iblis. Iblis. Berhasil tidak sekarang ini iblis menyamai yang maha tinggi melalui Kristen? Berhasil nggak? Nggak berhasil lah. Kok melalui Kristen? Ada yang menjadi Tuhan di atas muka bumi ini selain Elohim. Ada sang bintang timur yang disembah oleh orang Kristen hari ini. Siapa dia bang?
Itulah yang Anda baca di Wahyu 22:16. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Maka ketika Yesus terangkat ke langit, ketika Yesus terangkat ke langit, dia yang ingin menyamai Tuhan memakai nama Yesus untuk didudukkan sebagai Tuhan. Makanya sebelum terjadi, Yesus mengatakan apa kepada orang Yahudi? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Sederhananya, hari Minggu kalian ke gereja menyembah sosok yang bernama Yesus, itu perintah siapa? Perintah Yesus sendirilah. Di mana Yesus perintahkan itu? Akulah Yesus. Di Wahyu. Di Wahyu itu kenapa Yesus itu Bang buat surat-surat kepada jemaat-jemaat? Nah, ini masalahnya adalah ketika Anda menganggap dia Yesus. Kutanya dulu. Terus dia siapa? Dia Yesus lah. Wahyu 22 nomor Yang 16 ketemu tadi. Yohanes. Wahyu 22:16 tadi siapa? Yesus kan? Iya Yesus. Ngaku bintang timur enggak? Tapi saya pernah dengar dia juga bintang timur, bukan? Nah, itu Yesus ngaku bintang timur kan? Wahyu 22:16 tadi, Wahyu 22:16 tadi, di situ Yesus mengatakan, "Akulah tunas Daud, sang bintang timur." Nah, siapa yang bergelar bintang timur di kitab Yesaya tadi? Mana Yesaya? Yang tadi yang ingin menyamai Tuhan Yesaya yang 16 kan? tinggi. Yesaya 14 yang ingin Yesaya menyamai 14. Tuhan tadi itu siapa? Wah, engkau sudah jatuh dari langit, bintang timur putra fajar. Kau sudah dipecahkan dan jatuh di bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kan begitu. Iya, dia iblis ini mengalahkan bangsa-bangsa, yang memang tadinya betul. berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku, tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Ya ini iblis. Iblis. Gelarnya apa? Bintang timur. Bintang timur. Siapa yang datang? Bintang timur di sini. Bintang timur di sini beda dengan bintang timur di. Kenapa disama-samakan? Terlalu jauh lah. Oke. Ketika Yesus melakukan penginjilan, pernah nggak Yesus mengaku bintang timur? Waktu Yesus lahir kan, Waktu Yesus datang mengajar di tengah-tengah Bani Israel, pernah nggak Yesus terlontar dari mulutnya, "Aku adalah bintang timur"? tidak. Tidak pernah. Yesus tidak pernah mengaku bintang timur, karena bintang timur itu iblis. Berarti kalau begini ceritanya, apa yang ada di Wahyu ini batal begitu? Bukan batal, itu bukan ajaran Yesus, tapi itu ajaran bintang timur. Iya. Tapi begini, ayat ini kok kenapa warna merah? Ya itu kan ditulis yang tulis bintang, kayaknya orang tambah-tambah ini kalau apa yang tambah ini. Lihat. Saya tidak yakin ini Bang Juma ini yang tambah. Nah, bintang timur. Nah, ini tulis warna merah. Bagaimana ini teman-teman? Jangan percaya guys. Ini warna merah.
Aku Yesus telah mengutus malaikatku memberikan kesaksian kepadamu Terus? bagi jemaat ini. Apa Oke. ini? Aku adalah tunas Daud. Tunas Daud, bintang timur. Ini warna Bintang merah timur. ini. Bintang Siapa yang timur. tampakkan ini? Tapi bukan Bang Juma yang tambahkan. Bukan. Ini merah-merah ini, lihat. Saya ragu ini, makanya saya tidak percaya ini. Kenapa warna merah ini? Karena sejatinya itu adalah yang berkata di situ sejatinya bukan Yesus kan? Iya kan? Iya, yang Sejatinya yang berkata bintang timur itu bukan Yesus kan? tapi kalau saya tidak salah ingat, ada kata-kata bintang timur juga untuk dia. Nah, itu yang Kalau itu. saya tidak- Yang itu. Itu. Yang di Yesaya tadi. Yesaya itu iblis. Sekarang pernah nggak Yesus mengajarkan muridnya kalau dia adalah bintang timur? Coba saya lihat. Saudara Adam, dengarkan saya. Kitab Wahyu itu ditulis di tahun 100. Kitab Wahyu ditulis di tahun 100. Yesus mengajar tahun berapa? Ya. Tigaan belum sampai 100 tahun. Di antara ajaran Yesus pernah nggak Yesus di tahun mengaku bintang timur? Nggak pernah. Enggak pernah. Coba saya lihat dulu toh. Mungkin Iya. di kitab tunggu dulu sebentar. Silakan. Tidak pernah. Tapi pernah nggak Yesus berkata Kalau waspadalah? saya ingat, Pernah nggak Yesus berkata waspadalah kepada terhadap iblis? nabi-nabi palsu. Tunggu. Waspadalah Nabi-nabi kepada palsu. iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Ada. Pernah. Jadi iblisnya datang mengaku siapa? Iblis datang mengaku Kalau dia siapa? lihat ini yang tulis, yang Bang Juma tulis ini. Bukan. Yesus Yang warna merah berkata. ini. Kok aku yang nulis? Ada aja. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Ada kan Matius 24 nomor 5. Ya kan? Nah, Iya, ada. ketika iblisnya datang memakai nama Yesus, iblisnya mengaku siapa namanya? Akulah siapa? Aku. Iblisnya datang memakai nama Yesus, maka iblisnya mengaku siapa? Aku adalah. Bintang timur bukan? Dia memakai namaku. Aku adalah. Belum saya baca ayatnya, Bang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Apabila waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang penyesat memakai namaku. Memakai namaku artinya kalau dia memakai namanya, siapa nama yang dipakai penyesat itu? Misalnya nih penyesatnya datang. Iblis lah. Iblisnya datang memakai namaku. Maka iblisnya memakai Matius nama berapa? siapa? Matius berapa, Bang? Matius 24 nomor 4 24 nomor 4. nomor 5. Aku pula yang dituduh nulis kitab Wahyu. Ada-ada aja ini. Matius 24:5. Nomor 5. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang penyesatnya datang. Ketika penyesatnya datang, menurut data itu dia memakai nama siapa? Nama Yesus. Berarti penyesatnya datang memakai nama Yesus Kristus. Yang tadi mengaku bintang timur memakai nama siapa? Tapi ini tulisan warna merah, Bang. Kenapa? Yang mana? Ini? Yang mana? Ini yang Akulah bintang timur ini. Dengarkan. Tulisan warna merah ini. Dengarkan. Ketika penyesatnya datang memakai namanya, dia datang kepada penulisnya. Penulisnya
menganggap itu Yesus, betul? Padahal Yesus Ya. atau bukan Yesus? Memakai namaku, memakai namaku. Kenapa ini dimasukkan di Alkitab kalau begitu, Bang? Karena Bible itu memang karya daripada S. Orang-orang itu dipakai untuk menyesatkan banyak orang. Makanya kitab saudara di mana-mana itu tujuannya apa? Memurtadkan orang dari agamanya untuk masuk ke dalam agama yang mereka bawa. Bukan cuman yang tertulis di dalam Bible, tapi yang termasuk penulisnya, termasuk yang menerjemahkan, termasuk yang menyebarkan, itu adalah timnya dia. Satu tim, termasuk Anda, timnya juga. Tapi Anda sudah mulai ada sedikit sadar. Mudah-mudahan Anda bisa keluar dari lingkaran timnya itu. Berarti Bang Juma berkesimpulan, ya kan? Yang di kitab Wahyu ini dari iblis, begitu kesimpulannya, Bang Juma. Mari saya buktikan. Saya buktikan ya. Yohanes 17 nomor 8. Yesus ucapkan kalimat itu di tahun 30, diperkirakan sampai tahun 33. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan seluruhnya, dan mereka muridku telah menerimanya. Pertanyaan saya, ada nggak di antara seluruh firman itu Yesus mengaku bintang timur? Iya, nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Terus siapa yang mengaku bintang timur setelahnya di tahun 100? Kan Yesus sudah tamatkan ajarannya. Semua telah disampaikan dan muridnya sudah menerimanya. Dan di antara seluruh firman yang disampaikan Yesus, tidak ada firman mengaku akulah bintang timur. Nggak ada. Tapi Yesus berpesan, waspadalah, setelahku akan datang penyesat memakai namaku, tujuannya untuk menyesatkan banyak orang. Nah, terbukti di tahun 100 ada yang mengaku Yesus, tetapi dia mengucapkan identitasnya sebagai bintang timur. Di kitabnya Yahudi, bintang timur itu Lucifer, iblis. Berarti kesimpulannya apa yang ada di Wahyu ini semua salah, begitu? Sibilisisis. Sekarang pertanyaan saya kepada abang ini, orang Yahudi memakai nggak kitab Wahyu? Tidak. Padahal otoritas mereka lah yang harus kita gunakan. Untuk kan katanya keselamatan ada datang dari Yahudi. Kenapa nggak menggunakan otoritas mereka? Kenapa mereka tidak menggunakan kitab Lukas, Markus, Matius, Surah Paulus, dan kitab Wahyu ini? Kenapa? Karena mereka paham betul itu bukan firman Tuhan. Yesus aja tidak mengenal kitab Wahyu. Tapi di sini katanya dia yang bilang, yang ketemu Yohanes. Waspadalah kepada iblis yang datang kepada kalian memakai namaku. Tujuannya namaku dipakai untuk menyesatkan banyak orang, supaya orang menganggap itu aku, padahal bukan aku. Wahyu. Masa semua palsu sini, Bang? Loh, saya bilang Abang asli. bukan tipu saya kan? Enggak, saya bilang asli. Itu kitabmu asli. Asli terjemahan dari catatan orang yang kita tidak kenal, yang katanya menulis di Pulau Patmos, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu asli. Tetapi asli juga bukan firman Tuhan. Asli tuh.
Kitab Anda itu siapa bilang palsu? Saya yang nantang sendiri kalau ada yang mengatakan palsu. Itu asli. Asli bukan firman Tuhan. Ini aja dia bilang kedatangan Yesus. Nah, Katanya. matanya merah, Bisa. rambutnya pirang. Bisa juga. Bisa juga palsu, ada di Alkitab. Mana pula ini? Allahu Akbar. Berarti yang Yohanes ke surga itu palsu juga. Yohanes ke surga di mana itu ya? Yohanes ke surga di mana? Yang Dan di Wahyu ini yang dia diajak itu yang ketemu 12 suku-suku. Toh ada binatang, ada anak domba. Adalah di Wahyu. penglihatan. Iya, penglihatan itu kan rohnya kan dibawa ke sana kan. Bukan, itu nubuat yang akan terjadi. Iya. Berarti kan penglihatan itu iblis yang kasih lihat dia gitu. Resikonya Anda harus tanggung. Intinya ucapan Yesus itu hanya ada di sampai tahun 30 atau 33 lah. Di luar setelah itu bukan ucapan Yesus. Tapi kalau dia mengaku berarti yang ketemu muridnya itu setelah dia hari apa? Kematian kebangkitan bukan Yesus. bukan. Yang ditangkap aja bukan. Apalagi yang dikubur, apalagi yang bangkit, apalagi yang datang kepada Paulus, apalagi di Pulau Patmos, apalagi yang disembah di gereja, itu bukan. Bang Juma bukan tipu saya kan? Coba kita buktikan. Menipu itu dosa loh Bang Juma. Kita Masa buktikan semua di ya. Wahyu ini. Coba kita buktikan dulu. Kita udah sederhana. Tenangkan diri Anda. Coba yang lain lagi. Iya, tenangkan diri Anda dulu. Maksudnya jangan yang ambil ayat yang warna merah yang Abang Juma tulis inilah, yang lain yang warna hitam lah, coba satu. Tenangkan diri Anda dulu. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Mereka akan menyesatkan banyak orang memakai nama Yesus Kristus. Penyesat itu menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus. Pertanyaan saya, mana orang banyak yang disesatkan dalam nama Yesus? Jawab. Tapi saya pikir saya tidak merasa. Orang yang sesat tidak akan pernah merasa sesat. Orang gila tidak Kenapa? pernah merasa gila. Yang menyesatkan Anda iblis, Bung. Bukan sesat di jalan. Kalau sesat di jalan, loh, ini kok jalannya kayak gini? Iblis yang menyesatkan. Tidak main-main. Maka untuk keluar dari sana, apa yang Anda butuhkan? Cahaya. Cahaya apa itu? Nih, akal. Nih, lihat saya. Nih, ini yang Anda butuhkan. Akal. Akal Anda yang Anda butuhkan dalam kegelapan sekarang ini untuk Anda keluar dari kegelapan yang ada. Akal. Akal Anda. Coba nih, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah wahai orang-orang Yahudi. Itu kan peringatan Yesus kepada orang Yahudi. Waspadalah orang Yahudi, agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Anda percaya itu ucapan Yesus? Percaya. Anda percaya itu akan terjadi? Percaya, terjadilah. Anda percaya Mungkin banyak belum orang? sekarang. Anda percaya banyak orang yang disesatkan dengan memakai nama Yesus? Percaya. Sekarang buktikan. Di mana orang banyak mengaku pengikut Yesus selain Kristen yang disesatkan itu? Kalau bukan Kristen, lalu siapa pengikut Kristus yang disesatkan itu? Nah itulah. Nah, mana?
Tapi saya Islam nggak tapi Islam saya nggak tidak mungkin. merasa. Nah, itulah anda tidak merasa. Padahal sudah beberapa. Saya tidak merasa tersesat. Sesat tidak itu seperti apa? Coba. Pertama, Nah. Anda menyembah Yesus. Anda makan babi? Tapi dia baik. Ya. Makan babi terlalu jauh lah. Anda tidak disunat? Iya. Anda ibadah minggu? Ibadah lah. Ibadah kan boleh kau. Nah, menyembah Yesus dan itu semua yang kusebutkan tadi, ada nggak Yesus ajarkan? Berdoa. Enggak, ada nggak Yesus ajarkan untuk menjadi Kristen? Kalau Kristen Menjadi Katolik? tapi dia Ada nggak? Ada nggak Yesus mengajarkan untuk menjadi Katolik? tapi Yesus menyuruh Paulus mendirikan gereja, Petrus. Gereja yang dimaksud di situ sebenarnya bukan gereja. Coba Anda baca bahasa aslinya. Di situ nggak ada gereja. Di atas batu karang inilah engkau mendirikan jemaatku. Bukan gereja. Kenapa gereja? Ya, seakan sama. Gereja itu kan cuman tempat perkumpulan aja, Bang. Jemaat Yahudi di situ adalah jemaat yang taat kepada Elohim. Nah, yang taat kepada Elohim bersunat atau tidak bersunat? Orang Yahudi pun tidak taat amat, Bang. Kan Iya, enggak, lebih banyak dosa. Tunggu dulu, Anda baca Yesaya, Yehezkiel 44, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Bisa baca? Yesaya. Yehezkiel Yesaya 44. Empat. Empat berapa, Bang? 6, 7, 8, 9. Endingnya di 9. Coba dibaca. 9. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Setiap orang asing yang di tengah-tengah orang Israel. Terus? Iya, harus disunat. Nah, sekarang permasalahannya jemaat yang didirikan Petrus mula-mula harus disunat kan? Kayaknya iya. Berarti bukan Kristen yang didirikan oleh Petrus. Coba Anda baca Galatia 2 nomor 8. Suratnya Paulus ini. Penting sekali. Galatia 3. 2. Galatia Nomor 8. Galatia nomor 8. Galatia 8 kan? 38. Galatia 2 nomor 8. 2 nomor 8. Tapi sunat itu tidak sakit ke Bang Juma? Biar enggak. nanti saya sunat. Ya. Coba. Tunggu. Galatia 2 nomor 8 apa bacanya? Nomor 8. Iya. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang yang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku, Paulus, untuk orang-orang yang tidak bersunat. Tidak bersunat nah, juga ada.
Ya, untuk Paulus. Ya kan? Sekarang yang dipinta oleh Yesus mendirikan jemaat, Paulus atau Petrus? Petrus. Petrus diutus untuk orang bersunat atau orang tidak bersunat? Diam. Petrus kan untuk orang di luar Israel, orang Yahudi. Mana ada. Atau siapa? Paulus untuk orang non Yahudi. Galatia 1:15, coba baca. Saya pikir Petrus. Bukan. Petrus untuk orang-orang bersunat. Ini sampean kok pura-pura jadi gitu sih? Kan tadi Anda baca. Dan Petrus diutus untuk orang-orang yang bersunat, berarti orang Yahudi. Galatia 1:15. Paulus untuk orang yang tidak bersunat. Gitu? Galatia 1:15-nya. Galatia 1:15. Apa dia mengatakannya di sana? Kasih koin teman-teman untuk bayar wifi. Udah mulai gelisah dia. Jaringan mulai lambat ini. Kasih koin. Kasih koin. Kalau saya ini love orange-nya aja, biar semakin banyak orang menyaksikan. Galatia 1 berapa, Bang? 15. 1 berapa? 15. Tetapi waktu itu yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memilih aku oleh kasih karunia-Nya. Nah, terus 16 berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di dalam bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bangsa-bangsa bukan Yahudi. Oke. Maka sesat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Betul? Betul. Nah. Sekarang Anda membaca Yehezkiel tadi dan Anda membaca bagaimana Yesus mengutus Petrus untuk orang-orang bersunat. Jemaat mula-mula yang didirikan adalah jemaat orang-orang bersunat. Nah, Anda baca sekarang di Galatia 5 nomor 2. Ini penting nih. Penting sekali supaya tidak ditampar lagi pakai tutup panci. Galatia 5 nomor 2. Ya. Tunggu, Bang. Apa dia mengatakannya di sana? Belum. Putar-putar ini, Bang. Tunggu. Abang baca coba. Di situ di Galatia berapa tadi aku sebut? 5. Barang siapa yang menyunatkan si ucoknya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ayo. Berarti jangan sunat. Tapi Yesus mengatakan sunat, Paulus mengatakan jangan. Mana yang Anda ikuti? Kalau tidak salah ini, Bang, begini ceritanya, Bang. Ya, gini ceritanya. Baca dulu. Baca. Bukan. Ada satu murid Yohanes, mamanya orang Yahudi, Barnabas, siapa namanya? Intinya murid Yohanes yang meneruskan ajaran ini toh. Ayahnya orang Yunani, istrinya orang Yahudi.
Iya. Nah, jadi dia tidak bisa kembali ke Israel itu Iya. karena dia tidak sunat. Makanya dia sunat waktu umur tua, umur 20-an, kalau 19-18 tahun kalau tidak salah. Nah, jadi ya begitu, makanya ada yang sunat, ada yang tidak sunat. Tapi saya tidak tahu kenapa sampai sekarang. Karena di Yahudi kan harus sunat memang. Begitu. Nah, tidak tahu juga kenapa Paulus sunat, mungkin sakit tuh zaman dulu. Itulah yang membedakan mana pengikut Yesus asli dan mana pengikut Yesus palsu. Lihat dari kulupnya. Gitu. Kalau kulup masih pakai helm, pengikut Yesus palsu itu pasti. Nah, terus mana pengikut yang asli sekarang? Kenapa yang Petrus itu kenapa hilang jejak? Nah, pertanyaan yang sangat baik. Pertanyaan sangat baik. Baca di Yohanes 11, 45, 46 dan seterusnya. Di situ